Halo, ketemu lagi dengan saya di Lopins Audio. Udah lama banget nih gak bahas produknya TRN. Nah, kali ini saya mau bahas update-nya MT1 yang jadi salah satu the best untuk ayam 100 ribuan. Ya, ini dia, TRN MT1 Pro. Tapi sebelumnya makasih banyak buat Yankee Official Shop yang udah ngasih sampel reviewnya. Buat yang mau beli, linknya ada di deskripsi ya. Oke, MT1 Pro ini tentunya membawa perubahan dibanding MT1. Tapi apa saja itu? Simak ulasan selengkapnya. Untuk packagingnya ini sama saja dengan MT1. Mulai dari bentuk box sampai kelengkapannya. Jadi gak usah dibahas lagi. Nah, untuk speknya, ini menggunakan single dynamic driver dengan dual magnetic. Sama aja sih dengan MT1. Bedanya, ini hasil pengembangan yang diklaim magnetnya lebih kuat sekitar 15%. Jadi ini diklaim bisa meningkatkan kualitas bass dan separasi antar low dan mid-nya. Oke, lanjut bahas fisik dan build quality-nya. Untuk bentuk dan bahan housingnya, ini sama dengan MT1. Sama-sama menggunakan resin atau plastik. Bedanya, faceplate MT1 Pro ini lebih ganteng dan lebih kelihatan gagah. Juga faceplate-nya ini didesain ala-ala semi-open back, yang sekaligus sebagai lubang ventilasi. Dan memang ada sedikit bunyi di bagian lubangnya ini. Kemudian bentuk nozzle-nya juga sama dengan MT1. Bedanya hanya di filter saja. Nah, ear tips yang digunakan juga sama. Lumayan baguslah kualitasnya. Lanjut bahas kabelnya. Bentuk kabelnya sama dengan kabelnya MT1. Pinnya juga sama, menggunakan tipe QDC 0,75 mm. Begitupun dengan jacknya, sama-sama L-shape. Bedanya, kabel MT1 Pro sedikit lebih tebal. Tapi untuk ear hook-nya nggak ada perubahan. Sama-sama dibentuk ngasal. Ini emang nggak ada niat aja bikinnya. Feedbacknya pengguna MT1 kayaknya gak didengerin. Tapi moga-moga di batch selanjutnya ini diubah. Nah, untuk kualitas mic-nya teman-teman bisa nilai sendiri. Tes 1, 2, 3, ini hasil rekaman mic-nya TRN MT1 Pro. Gimana? Bagus nggak? Tes 1, 2, 3, ini hasil rekaman mic-nya TRN MT1. Gimana? Bagus nggak? Tes 1, 2, 3, ini hasil rekaman mic-nya JCL MN. Gimana? Bagus nggak? Tes 1, 2, 3, ini hasil rekaman mic-nya QKZ AK6 Pro. Gimana? Bagus nggak? Oke, lanjut bahas fittingnya. Untuk fittingnya ini sama saja dengan MT1 atau KZ TDX. Di telinga saya ini nyaman dan enak dipakai lama-lama. Oke, MT1 Pro ini sangat mudah di-drive. Bahkan sedikit lebih kenceng dibanding MT1 walaupun cuma 1 atau 2% step volume saja. Lanjut ke kualitas audionya sekaligus dengan perbandingannya. Yang pertama dengan MT1. Untuk tonalnya masih sama, yaitu mild V-shape. Bedanya di MT1 lebih warm. Sedangkan di MT1 Pro dibuat sedikit bright, lebih fun dan lebih energik. Kemudian bassnya. Secara kuantitas keduanya mirip lah, dan bukan tipikal yang boomy. Kalau di MT1 walaupun bassnya cukup gede, tapi dampaknya agak lemah. Nah, di MT1 Pro dibuat lebih punchy atau lebih nonjok, dan dampaknya juga lebih berasa. Kemudian midnya. Keduanya sama-sama cukup tebal dengan posisi vokal yang agak sedikit mundur. Kalau di MT1 vokalnya lebih warm. Nah, di MT1 Pro vokalnya dibuat lebih bening dan lebih dapat clarity-nya. Soalnya di bagian upper mid sedikit dinaikin. Tapi efeknya jadi agak rawan sauti. Namun, kalau masalah sibilan di keduanya sama-sama bisa dibilang aman. Lanjut bahas treble-nya. Di MT1 Pro sedikit lebih ngencring, lebih detail, dan lebih energik. Clarity-nya juga naik, tapi bukan yang attack atau agresif. Dan bagusnya sama-sama nggak ada peak yang tajam. Namun untuk tune-nya di MT1 lebih natural. Nah, untuk teknikalitasnya, di MT1 Pro jelas ada peningkatan. Sound staging-nya lebih lebar, separasinya lebih rapi,
dan imagingnya lebih akurat, walaupun bukan yang signifikan. Lanjut dengan KZ-EDX Pro. Untuk build quality ya sama aja sih, dan untuk modelnya selera masing-masing saja. Kalau buat saya lebih suka MT1 Pro, kelihatan lebih ganteng lagi. Namun untuk kabelnya punya EDX Pro lebih baik, apalagi kalau ngomongin earhook-nya. Lanjut ke kualitas audio. Untuk tonalnya EDX Pro lebih V-shape. Kemudian kuantitas bass EDX Pro jelas lebih gede, lebih deep tapi sekaligus lebih booming. EDX Pro ini memang cocoknya buat bass head. Tapi kontrol bassnya lebih baik di MT1 Pro dan lebih punchy. Nah untuk mid dan vokal, EDX Pro lebih tipis dan sedikit lebih mundur. Juga ada sedikit sibilan. Sedangkan di MT1 Pro lebih halus dan lebih bersih. Kemudian treble-nya. Di EDX Pro lebih agresif dan ada sedikit peak. Sedangkan di MT1 Pro lebih halus, lebih rapi, dan lebih bersih. Kemudian untuk teknikalitasnya. Di MT1 Pro sedikit lebih baik, utamanya di bagian separasi dan imagingnya. Lanjut dengan JCL EMN. Secara build quality keduanya 11-12 lah. Tapi untuk kabel, JCL EMN sedikit lebih baik, utamanya di bagian earhook-nya. Nah untuk kualitas audionya saya bisa katakan ini mirip. Tonalnya sama-sama mild V-shape dan sedikit bright. Kemudian kuantitas bassnya sedikit lebih gede di MT1 Pro. Tapi kualitas bassnya hampir sama. Kemudian di bagian mid dan vokal. Keduanya cukup clean dan kualitasnya cukup seimbang. Bedanya di MT1 Pro lebih ada clarity-nya, tapi sekaligus lebih rawan sauti. Namun kalau ngomongin soal sibilan, di keduanya sangat minim, aman lah. Kemudian treble-nya, keduanya sama-sama cukup ngecering. Detail dan ekstensinya sama-sama bagus di kelasnya. Dan di keduanya nggak ada peak yang tajam. Bedanya di MT1 Pro lebih energik untuk lagu-lagu rock. Tapi bunyi simbal dan hi-hat di MT1 Pro agak sedikit kasar jika dibandingkan JCL EMN yang lebih halus dan lebih rapi. Lanjut ke teknikalitas. Keduanya punya teknik yang sekelas. Sama-sama bagus di kelasnya. Saya gak begitu bisa membedakan kemampuan teknik kedua IM ini. Intinya, kedua IM ini punya teknikalitas yang sedikit di atas KZ-EDX, EDX Pro, MT1, QKZ PK4 misalnya. Dan cukup sekelas dengan KZ-EDS. Tapi sedikit di bawah CCA-CRA. Oke, kesimpulan saya simpel saja. MT1 Pro ini salah satu the best all around di kelas 100 ribuan. Selain JCL EMN, MT1, dan KZ-EDS. Nah, MT1 Pro ini diajak buat dangdutan atau EDM masuk. Walaupun bukan yang nampol banget. Diajak pop, J-pop, K-pop, atau West pop bisa. Diajak rock juga asik. Bahkan diajak metalan pun juga lumayan oke lah. Gak begitu keteteran. Nah untuk saat ini yang paling saya suka di antara keempat IM all-around ini yaitu JCL EMN dan MT1 Pro. Tapi buat yang suka lebih warm, ambil saja MT1. Dan buat yang suka lebih pedas, ambil KZ-EDS. Tapi buat teman-teman yang bass head dan membutuhkan kuantitas bass, saran saya ambil JCL EME, QKZ AK6 Pro, QKZ ZXN, atau KZ-EDX Pro. Nah, yang paling saya suka dari keempat IM bass head ini yaitu JCL EME. Tapi sayang, kabelnya gak bisa dilepas. Namun ini semua hanya pendapat saya. Lebih baiknya dicoba oleh telinga masing-masing. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Sampai jumpa lagi dan salam Lopins Audio.